Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam Sarapan Rohani Jemaat Galang Ninghi yang Abian Basih. Kita semua sudah disiapkan dua bacaan dari Pujian dan Janji yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan dan pujian kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam malam yang gelap Engkau telah beserta akan kami, sehingga pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh memulai hari Tuhan yang baru. Kami mengucap syukur atas segala hal yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala kegiatan kami boleh mendasari hidupan kami akan kebenaran firman Tuhan. Layakkan kami ya Bapa untuk merenungkan firman-Mu, sehingga benar-benar firman itu akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama akan baca dua bacaan yang sudah disiapkan bagi kita dari Pujian Janji. Bacaan yang pertama dari Yeremia 1 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Bacaan yang kedua dari Kisah Para Rasul 18 ayat 9b sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat Yeremia dipilih dan diutus oleh Tuhan, dia adalah seorang yang sangat muda. Yeremia sendiri menyampaikan kepada Tuhan bahwa aku ini Tuhan, aku masih muda. Aku belum siap, aku belum layak untuk menyampaikan kabar pertobatan, kabar kebenaran, kabar kembali ke jalan yang benar bagi umat-Mu, bangsa Israel. Seringkali kita juga sama seperti Yeremia, sering kita menyampaikan bahwa kita belum siap untuk melayani Dia. Kita belum siap untuk menyampaikan kabar baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi janji Tuhan dalam bacaan kita bahwa kemanapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Di balik semua yang Tuhan sampaikan kepada Yeremia, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai Nabi Yeremia. Di dalam mulut Yeremia sendiri, Tuhan sudah meletakkan perkataan-perkataan yang benar, sehingga apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh Yeremia kepada bangsanya adalah perkataan yang datangnya daripada Allah sendiri. Yeremia menjadi berani. Dia menyampaikan pertobatan. Dia menyampaikan kabar bahwa bangsa Israel harus berbalik ke jalan yang benar. Karena saat Nabi Yeremia yang diutus oleh Tuhan, apa yang terjadi di bangsa Israel? Bangsa Israel mengalami kemerosotan rohani. Dia menyimpang dari jalan yang benar. Dia telah beralih kepada Allah-Allah yang lain. Dia telah memilih jalannya sendiri, jalan yang jauh dari jalan kebenaran yang telah diperintahkan oleh Tuhannya. Seringkali kita mendengar bahwa di saat yang demikian, bangsa Israel ibaratkan seperti seorang istri yang telah berpaling atau meninggalkan suaminya. Dia memilih orang lain.
Disinilah Yeremia dipilih dan diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada bangsanya bahwa bangsa Israel harus berpaling, harus berbalik dari hal yang tidak benar, harus berbalik menjemah menjadi jalan yang benar di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan. Dia harus berbalik kepada jalan yang benar. Bangsa Israel harus bertobat. Karena Tuhan berjanji bahwa janji penyertaan akan bangsa Israel, dan kepada Yeremia yang menyampaikan kabar baik itulah Yeremia menjadi berani. Dia dikuatkan karena perkataan Allah yang sudah diletakkan di dalam mulut Yeremia sendiri. Sama dengan bacaan yang kedua, jangan takut kalau Tuhan sudah memilih dan mengutus kita. Teruslah memberitakan kabar-kabar kebenaran. Teruslah memberitakan firman Tuhan dan jangan diam. Tapi kita harus bergerak. Kita harus bergerak sedikit demi sedikit. Kita harus melangkah dan menegakkan jalan kita. Bahwa kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan harus kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab janji Tuhan, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Inilah jaminan yang dari Tuhan bagi setiap orang, bagi Rasul Paulus dan setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Apabila Tuhan sudah mengutus kita, jangan pernah kita takut. Asal kita berada dalam kebenaran. Segala motif yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah berorientasi kepada pelayanan akan Kristus. Akan menyatakan kasih dan pelayanan Kristus di muka bumi ini. Dimanapun saya dan Bapak Ibu Saudara dipercayakan untuk melayani, di situ kita belajar untuk selalu berbuat baik, menyampaikan kebenaran yang dasarnya adalah firman Tuhan yang akan besertakan kita. Apabila ada suatu yang salah, suatu yang keliru, segera kita ajak mereka untuk melakukan perubahan, rekonsiliasi, dan kita beserta dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Kristus Tuhan kita. Yang karena Dia yang sanggup mengubahkan segala sesuatunya. Kalau tanpa Tuhan, Allah yang benar, Allah bangsa Israel, Yeremia tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu. Karena kita baca bahwa seorang yang sangat muda. Tapi karena Yeremia selalu menyerahkan diri kepada Tuhan dan Tuhan besertakan dia, segala sesuatunya dimungkinkan bagi Yeremia. Itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Apabila kita belum siap, tapi kalau Tuhan sudah mengutus dan memilih kita, Dia sendiri yang akan memampukan kita dimanapun kita ditempatkan dalam pelayanan kita. Bahwa kita akan tetap menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kebenaran. Itulah gaya hidup sebagai orang yang percaya, yang mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah orang-orang yang di sekitar kita diubahkan karena gaya kehidupan kita yang percaya kepada Kristus. Tuhan kiranya memberkati pelayanan kita bersama. Judul renungan pada pagi hari ini adalah siap untuk melakukan tugas pelayanan. Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas firman yang boleh kami renungkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan itu akan beserta akan kehidupan kami dan menumbuhkan kehidupan beriman kami kepadamu. Sertai kami sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi kegiatan dan aktivitas kami pada hari ini, biar Tuhan beserta akan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk boleh selalu berada di dalam jalan kebenaran seturut dengan firman-Mu. Demikian permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati pelayanan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.